keagungan pernikahan di dalam Islam sangat dijunjung tinggi oleh syariat ini. Sebab ia bukan hanya sekedar ikatan antara sepasang manusia, tapi sungguhnya Allah langsung yang mengikatkan, dan bahkan ikatan pernikahan antara laki-laki dan wanita di dalam agama Islam disebut dengan al-mitsaq al-ghalidha, atau ikatan yang sangat kokoh. Anda mungkin pernah melihat bagaimana karang di tengah lautan yang dihantam dengan deburan ombak yang luar biasa. Dia tidak bergeming sedikit pun. Seharusnya al-mitsaq al-ghalidha yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang ikatan pernikahan suami dan istri mestinya lebih kokoh, lebih kuat dari karang di tengah lautan. Tapi mengapa kemudian fenomena yang kita saksikan hari ini, betapa mudahnya seorang istri meminta cerai pada suaminya, bahkan bergonta-ganti pasangan. Apalagi kalau kita tengok di dalam dunia entertain, bagaimana orang dengan mudahnya bergonta-ganti pasangan. Dia bosan dengan pasangan yang satu, kemudian pindah dengan pasangan yang lain. Dia bosan dengan pasangan yang satu, dia pindah dengan pasangan yang lain. Nah, sesungguhnya syariat ini tidak mengajarkan hal yang demikian. Nabi SAW bahkan mencontohkan bagaimana kesetiaannya pada istri yang pertama, yaitu Ibunda Khadijah. Sekian tahun mengarungi rumah tangga, tak sebersit pun di hati Nabi SAW untuk menduakan Ibunda Khadijah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang perbandingan antara ikatan pernikahan dengan ikatan-ikatan yang lain. Pertama, Al-Quran surat Al-Ahzab, Allah menyebutkan keagungan pernikahan itu disebabkan karena dia setara, sebutan al-mitsaq al-ghalidha-nya setara dengan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian dengan para nabi. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 154, al-mitsaq al-ghalidha, ikatan yang kuat itu setara dengan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat bukit Tursina dan mengambil perjanjian Bani Israel. Maka kata perjanjian yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 154 antara Allah dan Bani Israel itu sebutannya sama dengan ikatan pernikahan yang disebut dengan al-mitsaq al-ghalidha atau al-mitsaq al-ghalidha. Yang ketiga, baru ketika Allah menyebut hubungan pernikahan, Allah sebut di dalam surat An-Nisa ayat 21. Juga sebutannya sama, al-mitsaq al-ghalidha. Oleh karena itu, ikatan pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat agung. Bahkan Nabi SAW mengatakan, an-nikah wa sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sesungguhnya adalah sunnahku, dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku, dia bukan termasuk umat. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Karena saking tingginya ikatan pernikahan ini, sampai-sampai ada salah seorang tabi'in yang bernama Ta'us rahimahullah ta'ala. Satu kali dia menceritakan, ada orang yang sudah punya kemampuan, punya kelayakan untuk menikah, tapi kemudian dia tidak juga menikah. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu an bertanya kepada dia, kepada seorang laki-laki tersebut, apakah kamu ingin menikah? Dengan spontan dia mengatakan tidak. Kemudian Umar bin Khattab menimpalinya, amma antakuna am haqq wa imma antakuna fajran. Berarti kamu kalau bukan orang dulu, kalau tidak orang fajir, orang yang jahat, orang yang zalim, atau orang yang senang dengan perbuatan zina atau perbuatan maksiat. Oleh karena itu, sahabat muslim dimanapun Anda berada, kalau andaikan orang mengetahui betapa tinggi dan agungnya pernikahan, maka tidak ada lagi alasan bagi dia untuk menunda-nunda pernikahan, karena dia tahu bahwa segala persoalan hidup ini bahkan boleh diselesaikan dengan pernikahan.
Jadi kalau kita menunggu masalah kita selesai belum menikah, itu akan sangat sulit sekali. Tetapi kalau kita sudah menikah, maka akan banyak sekali peluang dan jalan keluar dari persoalan hidup yang mendera kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima dan memahami syariat ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.